satu kali sehari. Iya. Jadi sebelum berangkat. Jadi nggak tiap mau dipakai. Iya, nggak tiap pengukuran kita kalibrasi. Jadi uji kinerja alat itu sebelum digunakan pada hari itu. Cukup satu kali. Ya lagu aja. Cukup satu. Tahu lagi. Jadi contohnya gini, misalkan kita mau sampling nih satu hari itu. Nah, di paginya sebelum kita gunakan alat ini dicek kalibrasinya dulu, diuji kinerja alat, nah gitu. Nah, pada saat udah ngecek kalibrasi alat dicatat. Biasanya ada log kalibrasi, ada logbook kalibrasi lah gitu kan. Atau enggak di data lapangan gitu. Terus kita ngapain ini? Nggak tahu. Di ini cukup ini ya, informatif ya di sini ya, button-buttonnya. Nah, Oke. Ini udah nyala di sini tampilan menunya ada view past studies, ada view current. Oh iya sih. Nah. Kelihatan nggak? Enggak. Ya, ini ada view past studies, terus ada view current setup sebelum melakukan pengukuran ya, terus ke autoran. Ini alat apapun kita harus perhatikan ini aja yang penting. Sisanya whatever lah, terserah mereka. Ya, yang penting autorannya kita set ke 10 menit. 10 menit gitu. Kalau ada permintaan lebih dari itu bisa aja. Tapi secara standar kan 10 menit. Gitu. Tanggal dan waktu boleh disetting kalau misalkan nanti ada permintaan download data ya gitu. Ya, habis itu ke current study. Current study. Bahaya nih. Bentar guys. Kakaknya kalau bisa ini. Masih main PS dulu. Lagi main. Nah, ini di sini ada mode fast, slow sama itu impulse tadi ya. Nah, terus ada ini filternya, ada A, C, Z sama F. Kita atur di A sama di slow aja lah ya, di slow. ACZ tuh filter. Jadi yang tadi dibilang kata si Teteh itu kita yang A itu sesuai pendengaran manusia. Jadi frekuensi pendengaran manusia itu di 20 sampai berapa ribu hertz gitu. Nah, dia sampai gitu. Jadi lebih dari itu kita harus ganti filternya. Kalau misal bisingnya frekuensinya lebih dari itu. Itu. Iya nggak sih? Hah? Kalau misalkan setahu saya kalau untuk F itu biasanya untuk yang kalibrasi, perusahaan yang kalibrasi itu makanya F ya. Oh gitu. F S I sini. ACZF kan itu. Oh ACJZ. Iya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, di sini ada tampilan max, average, TWA, OL-nya apa ya? Saya lupa. Terus DOS, projector sama PTW sama sel. Gitu. Ini sebenarnya bisa untuk mengukur 8 jam ya, pakai grafik. Selama 10 menit pun nanti keluar hasilnya. Masih grogi. Point of view banget. Kita coba running ya. Jadi kita coba running. Tinggal di running aja. Nih, Mas. Nah, kalau udah running ada tanda sini play gitu. Ada indikator kayak apa sih itu namanya? Ya, play. Play. Terus waktunya juga berjalan sampai 10 menit. Tuh.
Berisik dong. Oh, tadi kita belum coba ini. Azan ya? Nah gitu mau nyanyi. Azan dulu. Nah, di sini ada tampilan ininya juga nih. Apa? Frekuensinya di sini nih. Gitu. Terus ada ya ada yang tahu oktav bin itu apa? 1/1, 1/3 sama LEQ. Lupa. Sama. Ya, jadi kata Mas Davin tadi saya juga baru tahu dari Mas Davin. Enggak baru tahu sih, baru diingetin sama Mas Davin. Jadi 1/1 itu jadi nilai frekuensinya ada 11 tuh. Jadi di grafik ini misalkan ada bukan satu, maksudnya ada 11 frekuensi yang grafiknya, kalau kata dia mah ini tadi kalau 1/1 11 frekuensi itu grafiknya jalan gini, terus bedanya sama 1/3 itu lebih HD lagi, lebih detail lagi gitu. Jadi si frekuensinya ada di grafiknya terbacanya gitu. Kasih Mas David. Tuh. Ya, coba kita stop. Jangan mukanya. Dia tuh nggak jalan dia. Saja nggak apa ya juga. Ini ngapain di rumah sih? Nah, kita stop dulu. Tadi belum nyobain Tadi. pakai itu ya. Apa namanya? Sound kalibrator. 114. Dit, itu nggak kelihatan nih. Mas 80 derajat. Ya, ini Buat Adit doang. ini cuma sampai 90 berapa ini? 98 desibel. Ya, harusnya kalau yang normal itu sampai 114. Itu selalu dicatat. Kalau ada penurunan atau kenaikan selalu dicatat. Biasanya toleransinya berapa Pak kalau penurunan kenaikan? -5. Kasih ya, Bu. Kalau nanya, itu harus ada penurunan biasanya terjadinya karena apa ya? Apa alatnya yang memang rusak? Itu harus di-adjust ulang. Ya, harus di-adjust ulang di eksternal ya kalau di-adjust ulang. Nah, jadi ke lembaga kalibrasi ya. Iya, dan kemungkinan juga ada rusak, dan kebetulan kita memang mikrofonnya lagi bermasalah, mikrofon yang atas itu. Tadi kan ngecek pakai sound kalibrator 114 gitu. Itu tuh alatnya yang mencapai itunya buat 114 atau gimana ya? Oh iya tahu. Jadi si alat ini menghasilkan suara senilai 111. Tuh. Tapi ada change nggak itunya yang error? Iya. Apa? Ada change itunya. Ini dikalibrasi juga kan di eksternal. Tuh. Ya. Kalibrasinya error. Nah itu sih juga sempat kepikiran. Kalau alat ukur saling dikalibrasi, alat yang paling terakhirnya tuh apa gitu? Ukuran apa aja? Oh nggak bukan, nggak tahu. Ya? Kayak gitu. Nah itu tadi cara pengkalibrasian. Jadi sebelum dilakukan pengukuran tadi dinyalain, di setup dulu, terus dikalibrasi dulu, baru diletakkan tadi 70 sampai 80 derajat, 120 cm sampai 150 cm, tegak lurus itu maksudnya menghadap ke sumber bising. Ya itu kayak gitu. Kalibrasinya berapa lama? Kalibrasinya sampai angkanya mentok aja, nggak naik turun lagi. Gitu. Waktu alat itu mencapai mentok 114 itu perlu dicatat juga nggak? Perlu dicatat. Oh berarti benar-benar semuanya ya, dari waktu, terus kayak tadi ada toleransi plus 5 dB itu perlu dicatat. Jadi maksudnya pencatatan setiap kita mengkalibrasi itu biar tahu seberapa jauh nih apa toleransinya udah kena gitu, kena. Kalau kayak gitu tadi ya maksudnya udah lebih dari 5 kan itu alatnya bisa tetap dipakai apa enggak?
Kalau lebih dari 5 kayaknya lebih baik dikalibrasi ulang atau di adjust lagi gitu sih. Kalau udah lebih dari 5. Karena toleransinya gitu plus minus 5. Gitu. Lebih kurang dari 5 harus dikalibrasi lagi, di adjust lagi, lebih dari 5 harus di adjust lagi. Oke, ada lagi? Itu kita mau ngelihat hasil yang udah dilakukan sebelumnya. Jadi kayak misalkan save-an pertama atau save-an kedua gitu. Jadi data lapangannya masih kita bisa catat itu sebelum dihapus. Kalau view pas tadi itu ya, itu juga baru lihat nih. Ada saya pernah pakai alat personal noise DOS, tampilannya kayak gini, tapi cuma ada view current sama view session sama menu-menu yang lain. Tuh. Ini saya udah setting 1 menit. Coba kita cari tahu sama-sama hasilnya gimana. Kayak biasanya jadi dari awal dimulai itu sangat gampang. Ayo jangan kencang-kencangan gimana? Minta Nabila maaf. Absen. Yang pada saat pengukurannya itu terus ada min, max, peak sama LAIQ. Tapi kalau untuk area kerja biasanya LAIQ-nya aja yang kita catat, nggak harus semuanya. Itu untuk kalau personal noise terus baru ada beberapa yang kita catat gitu. Oke. Kita ulang dari awal ya. Ini udah nyala ya, udah nyala. Terus kita set up. Oke. Kemudian ke auto run. Kemudian ke time run. Maksudnya kita pastikan ini modenya mode time run ya gitu. Terus ke yang bawah, ke view atau set parameters. Klik setting apa? Klik tengah, setting waktunya yang akan kita ukur berapa gitu, sesuai kebutuhan aja. Oke, ini udah nih. Baik, kembali lagi. Udah, langsung ke tadi view current tadi. Kita running lagi. Mau berisik. Yuk berisik. Wah. Absen. Ya sambil nanya-nanya aja nggak apa-apa. Yang bekantan waktu itu siapa ya? Yang bekantan. Cewek yang Tadi teman saya cerita apa aja yang sana? Cerita Desmeter. Membual itu. Wah. Beliau ini personel pertama di petroleum. Keren. Masnya personil berapa? Saya generasi ke-9 gitu. Jobat berarti sama dia. Oke, ini udah beres pengukurannya. Oke, kita lihat lakinya berapa. Nah, LAQ-nya
69.2 ini yang kita catat pada saat kita selesai pengukuran. Oh ya, yang perlu dia perhatikan kondisi lapangan ya. Tolong sangat diperhatikan pada saat pengukuran karena itu akan berpengaruh pada misalkan ada anomali hasil pengukuran gitu. Itu akan jadi bahan argumen kita ke atasan atau ke klien gitu. Kalau ada anomali hasil pengukuran. Apapun itu, kalau sampling itu harus ada data lapangannya, data keterangan yang menguatkan lah pada saat kita di lapangan apa aja. Misalkan ada suara selain bising itu kita catat aja gitu. Apalagi yang gitu sih. Ada lagi? Itu buat windscreen-nya ada variasinya nggak? Di warna maksudnya? pink nggak? Atau ada yang lebih rapat gitu? Oh, kerapatan ini biasanya udah bawa dari sana sih. Kayaknya udah ada ketentuannya sendiri untuk windscreen gitu, kerapatannya. Berarti nggak ada ganti-gantinya gitu sesuai keadaan lingkungan? Oh enggak, dia kerapatannya udah memang diharuskan dihususkan untuk soal level meter lah gitu kerapatannya. Kalau dilihat dari bentuk sih ada perbedaan sih dari setiap windscreen gitu. Saya speknya kurang hafal ya segimana, tapi yang sangat dianjurkan ini kayak gini nih windscreennya yang yang keriting hitam gitu gini lah. Iya, saya kurang paham lah, maksudnya nggak hafal untuk spek windscreen, tapi yang sangat dianjurkan yang bawaan dari pabriknya. Emang Tuh bentuk lainnya kayak apa mas? sama bulat juga tapi Enggak keriting. kayak busa gitu loh, kayak busa. Kalau ini bukan busa nggak? Ini bukan, Boleh. ini apa ya? Spons namanya. Oh, spons. Boleh. Bedanya iya Bedanya apa ya spons sama busa? sama. Oh. Ya jadi sangat dianjurkannya bawaan dari pabrik atau enggak misalkan kalau mau beli di tempat tokonya minta yang paling rekomendasi aja gitu. Recommended. Recommended. Kan harus tahu yang bagus, takutnya dibodohin. Iya, nanti dibohongin. Nah kalau itu lebih baik cari yang sesuai spek sama Oh, jadi 3M apa gitu. Ya, gitu. Cek kondisi lingkungan dulu ya. Itu apakah ada kondisi lingkungan yang bikin kita tidak direkomendasikan mundur atau cuma sebatas untuk laporan anomali? Kalau memang si kliennya tetap minta diukur di situ, kita catat aja kondisi lingkungannya. Gitu. Yang kayak gimana itu lingkungannya? Yang kayak Contoh kasusnya gitu ya. Contoh kasus lingkungannya, misal setelah hujan kelembabannya tinggi, gitu, kayak gitu. Kemudian di area engine room yang tertutup banget, itu catat juga tuh. Kalau bisa dibawa alat termohidronya. Terus kondisi bangunannya dari apa? Kan suara itu apa sih merambat terus membalik gitu kan? Mantul. Menggema ya. Mantul. Jadi kondisi bangunan kita catat apa aja gitu sih. Ada rongga bangunannya enggak? Terus jenis bangunannya dari apa? Itu biasa saya catat sih. kayak gitu kan, terus ada kayak pertimbangan yang kayak ruangan, kelembapan dan segala macam, dan ya tetebengnya tadi itu itu nanti hasilnya yang tetap kita kasih kayak misalnya kan orang kan kalau saya sih taunya kita cuma bandingin sama DBA nya misalnya berapa kan kita 85 gitu ya, hasil pengukurannya 70, tapi kalau misalnya ada pertimbangan kayak gitu nanti ada hitung-hitungannya lagi atau gimana sih Mas? Kalau terjadi anomali aja, kalau terjadi misalkan ada kenaikan desibel dari NAB, maksudnya ini lebih tinggi nih dari NAB, itu bisa jadi bahan argumen kita sih. Dan kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan dari yang apa yang kita catat tadi, itu kita edukasikan ke user, ini kondisinya tidak memungkinkan kan untuk melakukan pengukuran, gimana kita ganti titik yang lain gitu sih. Beberapa kali yang mengganti lokasi pengukuran, jadi misal banyak pengganggu, jadi banyak kebisingan yang lain yang bukan terfokus dari sumber yang bising yang akan kita ukur gitu. Yang sepengalaman saya sih, pengalaman kayak gitu. Jadi, oh mas
Ini kebisingannya, misal kita mengukur mesin jahit tapi sebelahnya ada mesin hammering, itu kan lebih bising kan, nggak fokus gitu. Jadi kita ganti areanya kayak gitu sih. Jadi mempertimbangkan kondisi-kondisi sekitar.